warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum kita mulai video kali ini, bersama-sama marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen R. Ahmad Mustain Nasoha, sarjana hukum, magister hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erwinda Purnamasari dengan NIM 203111062, kelas PAI 2B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada ilmu pedoman yang penting bagi rakyat Indonesia dalam berkehidupan, berbangsa dan juga bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan juga kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tidak hanya itu, terdapat juga semboyan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dan menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah yang berarti sendi, asa, dasar atau peraturan, tingkah laku yang penting dan baik. Demikian Pancasila yaitu pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ma'arif mengungkapkan bahwa sila-sila dalam Pancasila sebenarnya memiliki kandungan nilai-nilai Islam. Meskipun tidak bersumber langsung dari wahyu ilahi, menurut beliau sangat mungkin untuk mengislamkan Pancasila atau merumuskan titik temu antara Pancasila. Seperti dalam sejarah Islam, Al-Quran mengislamkan konsep syarak yang telah ada di Arab sebelum kedatangan Islam. Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati bangsa Indonesia, meskipun sempat ada perdebatan antara Islam dan juga Pancasila pada awal-awal kemerdekaan, bahkan sampai pada masa persidangan tahun 1950-an, namun pada akhirnya Pancasila disepakati untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pengalaman nilai-nilai Pancasila akan memupuk tumbuh suburnya Islam yang ada di Indonesia, yang ramah bagi semua suku, bangsa, dan agama lainnya, serta terwujudnya suatu bangsa yang hidup bersama secara harmonis dalam keragaman. Marilah kita telaah bersama bagaimanakah penafsiran Pancasila dalam perspektif Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya, sila pertama menegaskan bahwa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Islam memandang sila pertama sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Quran dinyatakan secara gamblang pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana rushdun minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati
urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Sila pertama menurut perspektif hadis yaitu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhalaqal jannah, yang artinya barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Pada hadis tersebut dimaksudkan bahwa pada saat seseorang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti meyakini bahwa Allah Maha Esa, relevan dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsipnya, sila kedua menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan yang universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Menurut Islam adalah bagian inti risalah atau ajaran Islam adalah tradisi perdamaian dan harmonisasi. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan, santun, harmonis, baik dalam tindakan maupun ucapan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan agama Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dapat kita ambil kesimpulan, dimanapun dan dalam keadaan apapun harus selalu bersikap adil dan jujur, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nilai sila kedua sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi egalitarisme atau konsep terbuka atau solidaritas dan ketergantungan sosial. Islam mengakui hak untuk hidup layak, dan Islam menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial. Pancasila menurut perspektif hadis yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu", yang artinya apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil. Dinyatakan Hasan Albani dalam Asy-Syahihah nomor 469. Pada hadis ini dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan suatu hukum atau perkara maka diwajibkan dan diharuskan untuk bersikap adil agar tidak terjadi ketimpangan antar pihak. Di situ berarti manusia diajarkan untuk bersikap adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara yang relevan dengan sila Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan, perangkai karena persatuan nasib.
Persatuan berarti mengisyaratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya berbagai latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud ialah mengenal warna, identitas, etnis, dan agama yang dipeluk. Nilai tentang persaudaraan ini jelas dijelaskan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Artinya, hanya kepadanya kamu semuanya akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkan kembali setelah bangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Selanjutnya, dalam rangka kehidupan bersama, bernegara, dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya ta'aruf dan tasamuh. Ta'aruf adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dalam rangka kehidupan bersama, bernegara, dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya ta'aruf dan tasamuh. Ta'aruf adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya, seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Secara eksperimental, ta'aruf tampil ke permukaan dan menjangkau perjumpaan antara dua multikultural. Ketika manusia hidup melalui perjumpaan agama, etnik, kebudayaan, seolah kita mendapatkan pengalaman antar kultural seperti berbagai kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi dan kehidupan terjadi. Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang berbineka. Sila ketiga Pancasila menurut perspektif hadis yaitu artinya sesungguhnya Allah meridhoi kamu dalam 3 perkara, meridhoi kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai, dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah atau urusanmu. Dia membencimu dalam 3 perkara, yaitu cerita dalam mulut ke mulut, terlalu banyak meminta, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah meridhoi bagi siapa saja yang menyembahnya dan yang tidak menyekutukannya, serta menjaga kesatuan dan kesatuan antar sesama umat manusia. Di situ jelas bahwa Allah menyuruh kita untuk selalu menjunjung persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah mengatasi arogansi perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala kebijakan negara. Karena itu, dengan asas kerakyatan, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan pesan dalam Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggungjawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi dalam mengelola kehidupan bersama, karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelimpahan amanat yang dapat
yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut disebut istikhlaf yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Sementara itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu anggota masyarakat dan kemudian diorganisir secara sistematik, itulah yang merupakan mandat kedaulatan rakyat. Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan, bahwa persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Dan keadilan sosial berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu, pribadi, dan kehidupan masyarakat. Sementara dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid atau ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan mantra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-cita kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tidak ada satupun orang atau kelompok atau bangsa membanggakan diri sendiri. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'arillahi wala syahrul harama walal hadaya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam mir rabbihim wa ridwana. Idza halaltum fasta'u wala yajrimannakum syana'anu qaumin asaddakum 'anil masjidil harami ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syariat-syariat kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan dan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Sedangkan dalam perspektif hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah. Pada hati tiada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Ketiga, dan orang yang hatinya selalu cenderung kepada masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling kasih sayang kepada Allah, baik waktu berkumpul maupun berpisah. Yang kelima, orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Dan yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir yaitu orang yang berzikir dan ingat kepada Allah pada saat sendiri hingga mencucurkan air matanya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada di naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah iman atau pemimpin yang adil. Jadi sudah jelas bahwa Rasulullah menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Saat kita
menjadi suatu imam atau pemimpin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar dan berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.